Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Selamat jam segini. Selamat menikmati akhir pekan para pecinta ikan. Video kali ini saya hanya ingin memastikan, barangkali ada yang masih bingung. Kemarin saya sudah bahas tentang kenapa harus ikan predator yang kalian pelihara. Kalau masih bingung, saya akan bahas lagi kenapa harus memelihara ikan kecil. Nah, ikan kombinasi, ikan hias yang warna-warni, ikan hias jinak. Berarti kan harus adil dong. Kemarin saya sampaikan kenapa harus predator, dan sekarang kenapa harus ikan hias warna-warni atau ikan hias kombinasi. Sebelumnya, subscribe dan like dulu video-video channel Parigemoy. Intinya begini, sekarang saya akan bahas mengenai ikan kombinasi. Ikan kombinasi sini jelas ikan yang memang dipelihara jinak, berwarna-warni, kecil, bisa disatukan dalam satu akuarium, berbeda dengan predator. Apa sih kelebihan kalau memelihara ikan kombinasi ini? Supaya clear kan, kelebihan predator kemarin sudah saya sampaikan. Sekarang saya juga harus berimbang kenapa harus memilih ikan yang sekarang akan saya bahas. Menurut saya, untuk ikan kombinasi di sini, ikan jinak, saya bilang ikan jinak lah, ikan kecil-kecil seperti ikan moli, ikan gapi, ikan diskus, ikan apalagi ya, lemon yang kuning itu, terus ikan neon, tetra, ikan Sumatera. Kenapa sih harus itu? Karena kategorinya ikan itu bisa disatukan secara bersama-sama, tidak soliter seperti yang di belakang saya ini. Ini soliter, kalau disatukan walaupun satu jenis ya mereka bisa adu jotos dulu gitu. Jadi intinya ikan yang bisa disatukan lah secara bersama-sama. Nah, sudah barang tentu sangat jelas kenapa bisa disatukan di sini, karena kelebihannya itu relatif jinak. Ikan yang dipeliharanya ikan jinak, tidak mempertahankan wilayah masing-masing, seperti ikan moli bisa disatukan dengan ikan diskus, bisa disatukan dengan ikan neon, dan bahkan bisa disatukan dengan ikan gapi, walaupun kecil-kecil tapi memiliki warna yang sangat mencolok. Itu yang pastinya tidak berbahaya lah gitu, dibandingkan dengan yang di belakang saya ini kan. Jangankan pakai ikan kecil, pakai jari aja kan sudah tahu sendiri. Gitu. Yang lainnya itu hidupnya bersama-sama dan bisa dikategorikan akur gitu. Kita beli sekaligus di tukang akuarium, di tukang ikan pun bisa langsung disatukan bersama-sama. Kelebihannya tidak seperti yang soliter kan, harus menunggu waktu dulu, dilihat dulu karakter ikannya seperti apa. Lama lagi nggak usah. Kalau ini bisa langsung masuk dengan sendirinya, aman. Selain itu tidak perlu tidak perlu memerlukan makanan yang bervariatif. Jadi kalau beli pelet kayak pelet hoki, pelet MN atau yang untuk hoki lah, yang kecil-kecil itu mereka bisa makan satu sama lain langsung aja dikasih, nggak harus dicoba-coba dulu. Kalau yang gini kan saya kasih pelet belum tentu mau, ini harus saya latih dulu, kasih makan pelet harus dilatih dulu, nggak sembarangan gitu. Terus bervariasi, kadang kalau lagi progres saya kasih udang, saya kasih cacing, saya kasih kecoa gitu kan, agak lumayan lah. Makanya kalau yang gitu kan tidak bervariatif lah, satu
kita beli satu buku saja bisa nyampe 1 bulan kasih makan. Selain berukuran yang relatif kecil dan muat banyak di akuarium serta jinak, ikan ini bisa dikategorikan gampang berkembang biak dan memang mudah dikembang biakan. Kalau yang kecil-kecil itu kan apalagi moli. Tetangga saya melihara moli, awalnya 4 ekor disimpan di dalam kayak galon ya, tempat air agak besar gitu ya, dikasih eceng gondok, disimpan, ditutup, nggak dikasih cahaya dulu, didiemin beberapa minggu, udah beranak pinak, udah banyak sekarang. Ini bisa dikategorikan mudah untuk berkembang biak dan memang beranak pinaknya cukup banyak, cepat lah gitu, berbeda dengan si ini agak lumayan ribet, bin susah gitu. Selain itu banyak ragam jenisnya juga. Emang predator nggak banyak juga predator, tapi tidak sebanyak ikan-ikan jinak yang saya maksud gitu. Kalau di penjual ikan hias kan dalam satu akuariumnya itu ikan-ikan hias yang berwarna-warni kan bisa banyak gitu. Kalau yang predator kan kalau yang nggak besar-besar jarang disatuin gitu. Kalau disatuin kayak cupang aja kan, kalau disatuin sifatnya dia mempertahankan wilayahnya gitu. Jadi banyak ya, regamnya lebih banyak yang jinak-jinak itulah gitu dibandingkan yang predator. Makanya kalau masih bingung, saya nggak tertarik nih predator, tapi lebih tertarik yang jinaknya, itu keuntungannya seperti itu. Sama kalau misalkan yang berwarna-warni itu kan lebih terlihat enaklah dipandang gitu. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau di tempat yang sama di waktu yang bersamaan, yang memang keindahannya lebih diperhitungkan gitu. Jadi kalau kita simpen di ruangan, ada tamu ngeliat tuh lebih melihat ekspresif, di warnanya indah, dari segi variasi akuariumnya bagus. Biasanya kan ada aeratornya, ada hiasan ornamen yang lainnya gitu. Kalau nggak pakai yang gitu kan berasa kurang buat saya pribadi. Itu kelebihannya. Terus kenapa sih saya lebih memilih ikan predator ini dibanding ikan-ikan yang jinak tadi? Padahal kok nyarinya gampang, terus melihatnya enak, indah. Walaupun saya hobi di ikan, sudah lama saya hobi di ikan, saya dulu pernah merawat ikan-ikan yang seperti ini. Sebelum ke ikan yang seperti ini, saya kayak melihara ikan lemon, ikan Sumatera, ikan gapi, banyaklah gitu. Cuman tidak saya pertimbangkan lagi karena saya meruntut di beberapa hal. Apa aja sih? Kalau merujuk di kebersihan, tentang kebersihan, itu memang ikan-ikan yang seperti itu memerlukan jenis air yang cukup bersih, harus terjaga gitu. Menurut saya lemahnya di sana. Jadi harus selalu bersih, pH-nya harus selalu dijaga, airnya harus tetap jernih, pasang kayak mesin, kayak gitu. Kalau ini kan saya sekali-kali nih, kalau udah terlihat agak kusam, kebetulan kan ini lagi progres di warna, jadi harus diperhitungkan di airnya. Kalau yang itu kan harus 24 jam ya. Yang jinak-jinak itu yang kombinasi harus 24 jam, bahkan ada yang sampai harus dipasang aerator selama 24 jam penuh kayak koki. Biasanya kan 90% pakai aerator lepas, ya udah aja mabok gitu. Apalagi kalau kombinasinya banyak, tidak diperhitungkan dengan tank. Itu agak ribet buat saya gitu. Apalagi saya kan tidak selamanya misalkan standby di rumah, ada kadang keluar kota atau kemana, kan harus selalu dijaga gitu. Yang terpenting buat listrik itu kan 24 jam. Kalau ada 10 akuarium, 10 mesin, 10 aerator, 10 lampu kan lumayan.
pendapat dari saya. Selain itu memerlukan set akuarium yang bervariasi banyak, kayak filternya udah wajib, terus mesinnya udah wajib, apanya ya, ornamen-ornamen itu wajib lah, menyesuaikan dengan warna dan memang karakteristik si ikan gitu. Kalau yang predator kan saya ngambil ornamen batu, kali batu yang di depan juga udah oke lah. Emang kalau ikan jinak ini nggak bisa ngambil batu dari depan rumah, bisa juga, cuman kan nilai estetiknya berbeda. Nilai estetiknya buat saya berbeda karena ornamen yang dihiasnya disesuaikan dengan ikan, apalagi kalau ikan-ikan gapi, ikan-ikan neon yang berwarna-warna cerah itu kan kurang nikmat lah, kurang enak saya lihat gitu. Yang terpenting ikan-ikan yang seperti itu suka membingungkan buat para pecinta ikan yang bepergian keluar kota agak lama, apalagi anak-anak kos melihara ikan seperti itu di kos. Saya pulang 3 hari, jangan seminggu lah, 3 hari aja udah kebingungan. Kadang nitipin ke teman sebelah, bro tolong kasih makan ikan saya nih jam 3 sore. Kadang dianya siapa mau nolongin, saya aja mau pulang katanya kan gitu. Nanti ya beribet lah gitu. Kalau yang predator kan seminggu ditinggalin, asal tutup, airnya persiapkan, udah selesai, tinggal seminggu aman, jarang mati gitu. Karena tingkat kekuatan kalau nggak dikasih makannya agak panjang predator, beda sama yang gitu. Pernah saya punya kayak yang lemon Sumatera yang kayak gitu, telah dikasih makan kan udah makan jadi kanibal. Memang predator tidak kanibal juga, tapi kan nggak repot, cuman soliter, cuman satu, dia kanibal ke siapa gitu. Berbeda dengan yang kombinasi. Kalau yang kombinasi kan saya katakan kanibal karena banyak jenisnya di dalam satu akuariumnya gitu. Jadi kalau telat makan yang kuat, dia yang makan yang lemah gitu, malah habis, kadang-kala kotor di akuarium. Terus kalau misalkan yang pakai mesin yang 24 jam yang memelihara kayak neon, tetra, yang kayak gitu kan, yang ikan-ikan yang kecil-kecil gitu, kalau nggak terus kita pantau kan kadang-kala banyak yang kesedot sama mesinnya, berabe juga. Saya beli 10 ekor, pas dilihat nyisa tinggal 3, 7-nya kemana? Kesedot mesin kan gitu. Mungkin banyak di luaran sana yang teman-teman yang pernah mengalami, saya beli 10 ekor sisa 3, 7-nya kemana nggak tahu, dimakan nggak tahu apa, padahal kesedot di mesin. Banyak juga lah gitu. Terus dalam pemberian pakan yang memang ribet, kenapa nggak bisa ditinggalin bepergian agak lama? Buat saya karena pemberian pakannya harus teratur. Biasanya yang gitu kan saya ngalamin dulu, sehari minimal 2 kali gitu kan, pagi sama malam, kalau nggak sore. Tapi kadang-kala kalau lagi santai di rumah 3 kali, pagi siang malam, kayak makan obat gitu. Kalau yang predator kan cukup 3 hari sekali. Untuk yang saya sekarang ini kadang seminggu sekali baru saya kasih makan lagi gitu, bagian dari progres apa aja gitu. 3 harian lah, rata-rata 3 hari paling lama. Yang gini saya seminggu. Kalau yang besar-besar yang di luar sana bisa sampai 1 bulan proyeksi untuk kasih makan lagi. Kalau yang kecil-kecil itu saya udah pastikan harus rutin gitu, makanya agak ribet buat saya sekarang gitu. Kalau dulu saya sempat melihara juga yang itu gitu. Tapi balik lagi kan, kata saya juga, selera nomor 1, silahkan. Saya hanya menyampaikan, kalian yang menilai dan kalian yang menentukan. Yang ke video kemarin predator, yang hari ini ikan kombinasi. Silahkan pilih mana yang akan kalian pelihara. Jika masih bingung, ya jelas mending jangan pelihara ikan, pelihara yang lain, entah itu kucing, entah itu doggy, atau memang binatang-binatang yang lain. Oke, stay tune terus. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau ada yang ingin saya bahas tentang informasi apa dan tips apa, like dan komen utamanya. Oke, salam pecinta ikan. Mudah-mudahan kalian tidak bingung lagi.
Wassalam.